Halo para intelektual, hari ini kita membahas penerapan permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar di era digital, sekaligus membaca perilaku konsumen modern saat ini. Konsepnya masih klasik, tapi cara bekerja sekarang lebih real time, dipengaruhi algoritma, viralitas, dan emosi konsumen. Kenapa barang bisa habis dalam hitungan menit saat flash sale? Kenapa tarif ojol naik saat hujan? Kenapa satu video viral bisa bikin produk ludes secara nasional? Harga bukan sekedar angka, tetapi harga adalah cermin dari keinginan manusia, keterbatasan pasokan, dan cara teknologi mengatur pertemuan keduanya, yaitu permintaan dan penawaran. Jangan membaca pasar dengan kacamata lama lagi. Anda akan selalu tersesat. Di era algoritma, harga berubah lebih cepat dari pikiran kita. Belajarlah membaca sinyal, bukan hanya angka hari ini. Karena di pasar modern yang cepat belajar, dialah yang bertahan. Kita akan membahas yang pertama terkait permintaan atau demand. Permintaan itu adalah jumlah barang dan jasa yang ingin dan mau dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga. Hukum permintaan menyatakan apabila harga naik, jumlah produk yang diminta akan turun. Apabila harga turun, jumlah produk yang diminta akan naik. Di era digital dan tekanan ekonomi global saat ini, cara kerja permintaan menjadi jauh lebih cepat, lebih emosional, dan dipengaruhi teknologi, algoritma, serta sentimen publik. Permintaan hari ini tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi oleh persepsi nilai, urgensi waktu, kemudahan transaksi, dan pengaruh sosial. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera dan tren. Yang keempat, harga barang substitusi dan komplementer. Yang kelima, ekspektasi masa depan. Dan yang keenam, jumlah penduduk, dan masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi permintaan. Contoh konkretnya, tiket konser artis internasional dibuka. Begitu tiket dibuka, permintaan melonjak drastis. Harga normal cepat habis. Muncul pasar sekunder, yaitu reseller, yang menjual dengan harga jauh lebih mahal. Bukan karena tiket yang berubah, tetapi karena permintaan yang melonjak ekstrim sementara stok tiket tetap. Efek FOMO yang terjadi, yaitu fear of missing out, artinya rasa takut ketinggalan momen, takut kehilangan kesempatan, dan takut ketinggalan tren. Ditambah lagi kondisi limited seats, itu mempercepat ledakan permintaan dalam hitungan menit. Contoh yang kedua adalah iPhone atau gadget baru saat launching. Harganya mahal, tetapi tetap laku keras. Kenapa? Faktor selera, prestis, dan ekspektasi kualitas. Kurva permintaan bergeser ke kanan, artinya semakin banyak jumlah produk yang diminta karena desire konsumen meningkat. Skema cicilan 0% dan pay later itu menurunkan hambatan beli dan permintaan makin elastis. Contoh yang ketiga, yaitu cabai dan beras saat menjelang Lebaran dan Natal. Konsumsi naik, permintaan meningkat. Meskipun harga naik, orang tetap membeli karena kebutuhan pokok. Gangguan iklim dan pasokan global membuat lonjakan permintaan terasa lebih tajam. Oleh karena itu, harga tidak selalu turun saat permintaan turun. Yang penting adalah interaksi permintaan dengan penawaran. Pada saat harga turun, permintaan naik. Pada saat harga naik, permintaan turun. Yang berubah adalah kecepatan dan pemicunya. Contoh yang sering terjadi saat ini adalah flash sale dan diskon kilat. Begitu flash sale dibuka, harga turun, pembeli langsung menyerbu dalam hitungan menit, stok habis. Ini menyimpulkan bahwa harga turun, waktu terbatas, itu membuat permintaan meledak menit ke menit. Begitu juga contoh nyata produk viral medsos. Penayangan video viral TikTok bikin produk yang biasa itu menjadi rebutan.
Permintaan melonjak meski harga tidak turun. Tanpa diskon besar pun orang langsung ikut beli. Viral itu menggeser permintaan ke kanan. Begitu juga pay later dan e-wallet membuat hambatan membeli menjadi turun. Permintaan menjadi naik karena barang mahal terasa lebih ringan dibeli dengan adanya pay later dan e-wallet. Dengan adanya pembayaran cicilan, akhirnya permintaan naik. Oleh karena itu, kemudahan bayar dan permintaan naik. Kemudahan bayar itu membuat permintaan menjadi naik. Rating and review bintang tinggi itu mendorong permintaan naik walau lebih mahal. Harga menjadi dinamis. Ojol dan tiket pesawat contohnya. Pada saat jam sibuk atau hujan, tarif ojol naik. Pada saat sepi penumpang, maka pihak ojol memunculkan promo. Harga bergerak mengikuti permintaan real time. Perilaku produsen modern saat ini lebih mengarah ke impulsif, terpancing notifikasi, FOMO, takut kehabisan, social proof, ikut-ikutan karena ramai. Kemudian perilaku konsumen modern saat ini adalah convenience first, yang cepat dan mudah itu yang menang. Value consciousness di inflasi, sensitif terhadap harga, oleh karena pilih yang best value. Di era digital, permintaan digerakkan bukan hanya oleh harga, tetapi oleh notifikasi, layar ponsel, dan emosi. Oleh karena itu, hukum permintaan tidak berubah. Permintaan kini lebih dipicu oleh algoritma, viralitas, kemudahan bayar, dan urgensi waktu. Inflasi dan ketidakpastian global itu membuat konsumen makin sensitif terhadap nilai, bukan sekedar merek. Yang menang bukan yang paling murah, tapi yang paling cepat, paling dipercaya, dan paling relevan di layar konsumen. Pasar modern tidak menunggu konsumen berpikir lama. Ia menggerakkan permintaan lewat emosi, urgensi, dan algoritma. Selanjutnya, kita akan membahas topik yang kedua, yaitu penerapan penawaran atau supply di era digital. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia dan mampu dijual produsen pada berbagai tingkat harga. Hukum penawaran, apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan naik. Apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan turun. Intinya, harga naik, maka produsen mau menjual lebih banyak. Yang berubah struktur, biaya, teknologi, dan kecepatan distribusi. Oleh karena itu, kalau kita membahas penawaran, maka kita lebih cenderung melihat dari sisi produsen, industri, perusahaan. Namun, di era digital dan ketidakpastian global saat ini, kemampuan menaikkan penawaran tidak lagi hanya ditentukan oleh kapasitas pabrik, tetapi oleh ketahanan sistem produksi dan rantai pasok. Produsen bukan sekedar bertanya, bisa diproduksi berapa, tetapi apakah sistem saya cukup tahan guncangan untuk terus memasok? Contoh yang sesuai dengan saat ini adalah otomasi dan AI. Itu mendorong produktivitas naik, penawaran menjadi lebih elastis. Gangguan pasokan global seperti cuaca ekstrim itu membuat biaya energi naik. Penawaran akan menurun, harga akan menjadi naik. Pada saat usaha mikro kecil menengah masuk ke marketplace, itu membuat biaya distribusi menjadi turun, penawaran semakin meningkat. Begitu juga dengan adanya same day delivery, membuat logistik cepat sampai ke tujuan, sehingga supply semakin lebih efektif dan membuat penawaran menjadi lebih naik. Perilaku produsen modern saat ini adalah dashboard real time atau berbasis data, pricing dinamis, dan stok adaptif. Dulu, penawaran ditentukan oleh kapasitas produksi, biaya bahan baku, teknologi. Sekarang, penawaran ditentukan juga oleh geopolitik dan konflik global. Volatilitas energi. Penawaran juga ditentukan oleh ketahanan rantai pasok, supply chain resilience. Dan penawaran juga ditentukan oleh fragmentasi perdagangan global, friendshoring or nearshoring. Disrupsi iklim.
Regulasi dan proteksionisme nasional itu juga mempengaruhi penawaran dan digitalisasi serta otomasi untuk menekan biaya produksi. Contoh real dan update saat ini adalah gangguan rantai pasok global. Pada saat terjadi konflik geopolitik, akan muncul ketegangan jalur pelayaran. Itu membuat pengiriman lebih mahal dan lambat. Dampaknya ke penawaran, lead time lebih panjang, stok tidak stabil, resiko kehabisan bahan baku. Dan contoh yang lain yaitu strategi nearshoring and friendshoring. Perusahaan global menggeser pabrik lebih dekat ke pasar atau ke negara sekutu. Dampak ke penawaran, jangka pendek penawaran terganggu, jangka menengah rantai pasok lebih stabil. Perusahaan multinasional memindahkan sebagian produksi dari satu negara ke negara ASEAN. Penawaran awalnya terbatas lalu pulih. Contoh selanjutnya adalah gudang e-commerce menggunakan sistem otomasi. Tetap bisa meningkatkan penawaran saat permintaan naik. Begitu juga perusahaan manufaktur menggunakan robotik. Output menjadi lebih stabil di tengah ketidakpastian tenaga kerja. Otomasi bukan sekedar efisiensi tapi alat ketahanan operasional. Begitu juga regulasi nasional dan proteksionisme yang dilakukan oleh pemerintah. Negara melindungi industri lokal, dampak ke penawaran produk impor jadi turun, penawaran produk lokal naik. Kebijakan TKDP tingkat komponen dalam negeri artinya persentase kandungan lokal bahan komponen tenaga kerja proses produksi lokal dalam suatu produk atau proyek. Produsen lokal elektronik dan otomotif didorong menaikkan kapasitas. Pembatasan impor pangan, suplai lokal jadi penentu utama harga. Regulasi menciptakan keseimbangan baru bagi penawaran. Berikut ini adalah strategi yang dilakukan perusahaan di era yang tidak baik-baik saja. Yang dilakukannya itu adalah diversifikasi pemasok, tidak bergantung sama satu-satu negara. Buffer stok strategis, di mana tindakan buffer stok adalah stok cadangan yang sengaja disimpan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengantisipasi gangguan pasokan. Kontrak jangka panjang bahan baku, pricing dinamis, efisiensi proses dan digitalisasi, kolaborasi supply chain. Perusahaan modern tidak lagi mengejar penawaran maksimum, tetapi penawaran yang tahan krisis. Di tengah geopolitik, krisis energi, disrupsi iklim, dan fragmentasi perdagangan global, penawaran hari ini ditentukan oleh ketahanan sistem, bukan sekedar kapasitas pabrik. Hukum penawaran tetap sama, tetapi biaya ketidakpastian melonjak. Penawaran modern ditentukan oleh resilient supply chain, bukan hanya mesin produksi. Perusahaan yang bertahan adalah yang siap kehilangan efisiensi jangka pendek demi stabilitas jangka panjang. Di era modern, penawaran tidak lagi sekedar soal kapasitas produktif, tetapi soal ketahanan rantai pasok, manajemen risiko geopolitik, energi, teknologi, dan strategi adaptasi perusahaan di tengah ketidakpastian global. Yang bertahan saat ini bukanlah perusahaan dengan pabrik yang terbesar, melainkan dengan rantai pasoknya yang paling tahan guncangan global. Selanjutnya kita akan membahas topik ketiga, yaitu penerapan keseimbangan pasar. Inti bahwa keseimbangan terjadi pada saat jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Di era digital saat ini, keseimbangan bergeser cepat. Keseimbangan pasar tercapai lewat penyesuaian harga, stok, dan kapasitas layanan secara real time berdasarkan sinyal permintaan penawaran yang dibaca sistem. Contohnya ojol dan tiket pesawat, dynamic pricing. Permintaan terhadap ojol naik dan permintaan terhadap tiket pesawat naik, maka harga akan naik. Sebaliknya pada saat permintaan untuk ojol sepi, maka harga akan turun karena promo bermunculan. Masker saat krisis. Awalnya penawaran masker langka, maka harga masker menjadi tinggi. Maka pasar akan bergerak memproduksi masker dalam jumlah yang meningkat. Kondisi ini membuat harga turun ke keseimbangan baru.
Begitu juga terkait permintaan emas yang meningkat akhir-akhir ini. Saat ketidakpastian global terjadi, maka keseimbangan bergeser di harga yang lebih tinggi. Teknisnya, geopolitik memanas, permintaan emas naik, harga akan naik. Saat sentimen mereda, permintaan akan stabil, harga akan menyesuaikan. Keseimbangan baru terbentuk di level harga yang lebih tinggi atau bisa juga di harga yang lebih rendah. Berikut ini adalah contoh nyata penerapan keseimbangan pasar. Misalnya ojol dengan dynamic pricing dan incentive driver. Teknisnya adalah jam sibuk dan pada saat keadaan hujan, maka permintaan akan naik, sedangkan driver terbatas. Itu membuat harga naik dan insentif driver itu dinaikkan. Iya, jam sepi, permintaan turun, harga promo akan muncul, harga dan insentif bergerak sampai order sama dengan driver tersedia. Itulah keseimbangan baru. Contoh kasus selanjutnya itu adalah teknik pesawat revenue management. Teknisnya kursi menipis plus pencarian naik, harga naik bertahap. Kursi masih banyak mendekati waktu terbang. Oleh karena itu, dilakukan promo. Harga di setel agar kursi terjual optimal. Itu sama dengan titik keseimbangan pasar. Contohnya yaitu marketplace dan flash sale. Pada saat harga diturunkan, permintaan melonjak, stok cepat habis, promo ditutup. Pada saat stok masih banyak, promo diperpanjang. Keseimbangan tercapai saat stok terserap di harga yang ditetapkan. Contohnya selanjutnya itu adalah emas yang merupakan safe haven global. Teknisnya, geopolitik memanas, membuat permintaan emas naik, membuat harga emas naik dan keseimbangan bergerak ke harga yang lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, pada saat sentimen mereda, permintaan stabil, harga menyesuaikan, keseimbangan pasar bergerak mengikuti sentimen global. Rumus praktis yang memudahkan untuk para intelektual pahami yaitu jika permintaan lebih besar dari penawaran, maka harga naik, maka promo ditutup. Jika permintaan lebih kecil daripada penawaran, harga turun, promo akan dibuka. Proses ini terjadi otomatis dan real time di sistem digital. Keseimbangan pasar hari ini bukan hasil rapat bulanan, tetapi hasil algoritma yang menyeimbangkan klik, stok, dan harga setiap menit. Di era modern, keseimbangan pasar bukan titik diam, melainkan proses penyesuaian terus-menerus. Yang paham mekanisme tidak panik melihat fluktuasi harga. Mereka membaca arah pasar bukan sekedar angka hari ini. Pasar digital itu cenderung membaca permintaan secara real time. Di era modern, keseimbangan pasar bergerak real time karena permintaan, penawaran, dan harga bergantung pada sistem yang digital. Yang memahami mekanismenya tidak akan panik melihat fluktuasi. Mereka membaca arah pasar bukan sekedar angka hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke topik yang keempat yaitu perilaku konsumen modern. Apa yang berubah? Ciri utamanya saat ini adalah instant gratification, ingin cepat sampai. Perilaku konsumen modern saat ini adalah comparison culture, banding harga dan review dalam hitungan detik. Live commerce, beli karena interaksi real time. Value over brand, diinflasi, down trading ke produk lebih terjangkau. Sustainability aware, sebagian segmen produk ramah lingkungan menarik permintaan. Implikasinya, toko offline semakin sepi, bukan karena produknya jelek, tapi pindah layar. Yang bertahan adalah omni-channel, online offline terintegrasi. Pasar modern saat ini digerakkan oleh kebijakan, algoritma, dan psikologi, bukan oleh harga semata. Oleh karena itu, saya tutup dengan kesimpulan, hukum permintaan dan penawaran tetap sama,
cara bekerjanya makin cepat dan emosional. Keseimbangan pasar kini dinamis real time. Konsumen modern dipengaruhi oleh algoritma FOMO, kemudahan bayar dan kecepatan layanan. Bisnis dan kebijakan yang menang adalah yang adaptif, data-driven, dan omni-channel. Yang bertahan bukan yang paling besar, tetapi yang paling cepat beradaptasi. Memahami permintaan dan penawaran serta keseimbangan pasar di era digital membuat kita tidak reaktif terhadap harga, tapi strategis membaca arah pasar. Kita belajar bahwa ekonomi hari ini bukan hanya kurva, melainkan cerita tentang manusia, algoritma, dan pilihan di layar ponsel. Jika bermanfaat, silakan like, subscribe, dan bagikan. Saya Profesor Dr. Elizabeth Siahaan, SEMEC. Sampai dijumpa di topik menarik berikutnya. Terima kasih.